Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai molekul koenzim. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiki Septian Aditama, dari kelas 1D, Arole Prindo. Yang pertama, saya ingin mengenalkan mengenai apa itu koenzim. Koenzim adalah zat yang bekerja dengan enzim untuk memulai atau membantu fungsi enzim. Ini dapat dianggap sebagai molekul pembantu untuk reaksi biokimia. Koenzim adalah molekul kecil non-protein yang menyediakan tempat transfer untuk enzim yang berfungsi. Mereka adalah pembawa perantara suatu atom atau suatu kelompok atom yang memungkinkan terjadinya reaksi. Koenzim tidak dianggap sebagai bagian dari struktur enzim. Kadang-kadang disebut sebagai kosubstrat. Koenzim tidak dapat berfungsi sendiri dan memerlukan kehadiran enzim. Beberapa enzim memerlukan beberapa koenzim dan kofaktor. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan peran dan fungsi vitamin sebagai koenzim. Koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam reaksi kimia. Koenzim berasal dari vitamin B. Tiamin merupakan vitamin yang berfungsi sebagai koenzim dalam tubuh. Koenzim adalah senyawa kecil yang membantu enzim memicu reaksi kimia yang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis vitamin. Apa itu definisi vitamin? Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Untuk vitamin sendiri, dibagi dua jenis untuk pelarutannya. Yang pertama, vitamin larut air, dan yang kedua, vitamin larut lemak. Untuk yang pertama, yaitu vitamin larut air. Jenis vitamin larut air diproses bersama air dan tidak disimpan oleh tubuh. Vitamin ini akan langsung dikeluarkan melalui urin. Untuk vitamin larut air yang pertama, yaitu ada vitamin B1 atau tiamin. Merupakan anggota pertama dari kelompok vitamin-vitamin yang disebut dengan B kompleks. Vitamin ini dapat larut dan tidak dapat larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. Untuk sumbernya sendiri, ada ragi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah seperti jeruk dan daging. Untuk selanjutnya, yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Merupakan salah satu jenis vitamin B yang larut dalam air, sehingga tidak bisa disimpan oleh tubuh. Secara umum, tubuh kita membutuhkannya untuk membantu tubuh membakar karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk sumbernya sendiri, ada kedelai panggang kering atau edamame, dan hati, telur, kerang, serta biji bunga matahari. Selanjutnya, ada vitamin B3 atau niacin. Merupakan salah satu dari banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin ini juga merupakan salah satu dari 5 vitamin yang mana jika tubuh kekurangannya maka akan mengalami dampak penyakit. Untuk sumbernya sendiri, contohnya roti dan sereal. Lalu ada vitamin B5 atau asam pantotena. Merupakan vitamin yang bisa membantu tubuh dalam proses pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Vitamin ini dibutuhkan untuk menjaga kulit yang sehat.
Lalu ada vitamin B6 atau viridoksin, merupakan vitamin yang larut dalam air yang berfungsi penting yang mampu mempertahankan fungsi saraf dan juga berperan dalam pembentukan sel darah merah. Vitamin B6 terdiri atas derivat viridin yang berhubungan erat, yaitu viridoksin, viridoksal, serta viridoksamin. Lalu ada vitamin B7 atau biotin, merupakan koenzim dari berbagai enzim yang ikut berpartisipasi dalam proses karboksilasi, dekarboksilasi, dan reaksi deaminasi. Untuk sumbernya sendiri seperti ragi, hati, dan ginjal, kacangan, sereal, pisang, semangka, gandum, kuning telur, ikan salmon, dan susu. Kemudian ada vitamin B9 atau kobalamin, merupakan bahan sintetis folat yang digunakan pada suplemen vitamin dan makanan yang difortifikasi karena dapat meningkatkan stabilitas. Bentuk aktif dari vitamin ini adalah asam folinat yang merupakan koenzim dalam beberapa aktivitas enzim. Lalu ada vitamin B12 atau asam folat, merupakan vitamin B12, vitamin yang larut dalam air dan secara alami berada dalam makanan. Vitamin B12 disebut juga kobalamin karena mengandung mineral kobalt. Untuk sumbernya sendiri seperti susu, keju, telur, dan sayuran. Untuk yang terakhir, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C atau asam ascorbat. Diisolasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1928 dan pada tahun 1932. Ditemukan bahwa vitamin ini merupakan agen yang dapat mencegah sariawan. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan menangkal berbagai radikal bebas. Vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak, mudah teroksidasi, dan dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis tembaga dan mesin. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan untuk vitamin yang larut dalam lemak. Kelompok vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin yang larut dalam lemak pertama, yaitu vitamin A. Definisi secara umum, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang aktif dan larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Menurut WHO, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Sumbernya sendiri seperti minyak ikan, hati, mentega, dan tumbuhan yang berwarna hijau dan kuning. Untuk yang kedua, ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ditemukan oleh McCallum, Hedge, dan Sherman. Mereka menjemputnya dengan vitamin antiraktis. Vitamin D tergolong vitamin yang mudah larut dalam lemak dan merupakan hormon jenis sterol. Vitamin D merupakan kelompok senyawa sterol yang terdapat di dalam, seperti minyak ikan, mentega, kuning telur, susu, dan ragi, serta tumbuh-tumbuhan yang disinari. Kemudian ada vitamin E atau tocopherol, merupakan nama umum untuk dua kelas molekul yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E bukan nama untuk setiap satuan bahan kimia spesifik, namun untuk setiap campuran yang terjadi di alam yang menyediakan fungsi vitamin E dalam nutrisi. Untuk sumbernya sendiri, seperti sayuran bayam, umbian,
kacang almond, alpukat, brokoli, sawi, cabai bubuk, serta tomat. Untuk yang terakhir, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin K atau phylloquinone. K dari coagulation vitamin dalam bahasa Jerman dan bahasa Denmark, merujuk pada sekelompok vitamin baofilic dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi konsentrasi dari berbagai macam protein seperti dalam proses pembekuan darah. Untuk sumbernya sendiri, ada sayur-sayuran, rempah-rempah, minyak ikan, buah seperti plum, daun bawang merah, dan asparagus. Sekian untuk presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.